Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, senang sekali menjumpai Anda di pagi hari ini. Di hari yang ke-24 di tahun 2026. Puji Tuhan. Kita boleh menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, memberikan hidup kita, menikmati hadirat-Nya, menikmati keintiman dengan Tuhan melalui doa, perenungan kita akan firman Tuhan, bahkan bejana hati yang dipenuhi dengan kekayaan firman-Nya, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam tema perjumpaan yang mengubahkan. Puji Tuhan. Kita akan baca dalam Keluaran pasal 24 ayat 15 hingga 18. Keluaran pasal 24 ayat 15 sampai 18. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Bapak Ibu Saudara, dalam kesibukan dunia yang sangat membisingkan, kita seringkali kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini membawa kita ke puncak Gunung Sinai, di mana Musa dipanggil untuk masuk ke dalam awan kemuliaan Tuhan. Ada 3 hal yang membuat kita memahami peristiwa yang sangat penting ini dalam kita menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, keberanian untuk melangkah naik ke atas gunung. Bapak Ibu Saudara, Musa tidak bertemu Tuhan di kaki gunung yang ramai. Ia harus meninggalkan kenyamanan dan kerumunan orang banyak untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Untuk mengalami perjumpaan yang mengubahkan, kita perlu memiliki waktu untuk mendaki, meninggalkan segala sesuatu yang mengalihkan fokus perhatian kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menanti dengan sabar. Ayat 16 mencatat bahwa awan itu menutupi gunung selama 6 hari. Dan baru pada hari ke-7 Tuhan memanggil Musa. Seringkali kita ingin perjumpaan yang instan. Namun Tuhan seringkali melatih kesabaran kita dalam penantian. Di dalam penantian itulah hati kita disiapkan untuk menerima pesan yang dari Tuhan melalui firman dan tuntunan Allah Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, api yang memurnikan. Bagi bangsa Israel, kemuliaan Tuhan tampak seperti api yang memakan habis. Namun bagi Musa yang berada di dalamnya, itu adalah tempat komunikasi yang intim. Perjumpaan dengan Tuhan memang akan membakar ego kita,
bahkan dosa kita. Tetapi api itu jugalah yang memurnikan karakter kita agar semakin serupa dengannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa relevansinya bagi kehidupan kita saat ini dalam peristiwa Musa bertemu dengan Tuhan di atas Gunung Sinai? Bapak Ibu Saudara, Gunung Sinai kita adalah ruang doa pribadi kita. Tuhan tidak lagi hanya berdiam di puncak gunung secara fisik, tetapi melalui Roh Kudus, Ia rindu berdiam di dalam hati kita. Ketika Musa turun dari gunung, wajahnya bercahaya. Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat penting yang kita renungkan, bahwa hasil perjumpaan yang benar dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan pasti meninggalkan jejak. Apa itu? Adalah hidup kita akan memancarkan kasih, kesabaran, dan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi ini. Kami boleh menikmati ketenangan di saat kami dekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, perenungan firman Tuhan pagi ini membawa kami menikmati hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa. Hadirat Tuhan yang membawa pemulihan, kesembuhan, kebebasan, bahkan kekuatan yang baru untuk kami memasuki hal yang baru ini. Menghancurkan segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kami, dan menggantikannya dengan damai sejahtera dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu, Allah sanggup membukakan jalan keluar bagi saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.